Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Advent keempat 18 Desember 2022, terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7, dan epistel dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16, diikat oleh topik atau tema "Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah". Dalam bahasa Batak Toba dituliskan "Tomu maibana pinarbaga ni Jehovah". Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di Minggu Advent keempat atau yang terakhir tanggal 18 Desember 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Tomu maibana pinarbaga ni Jehovah. Saudara, jemaat Roma ini sangat terkenal ke seluruh dunia karena iman jemaat Roma menurut penilaian Paulus begitu hidup. Dalam Roma pasal 1 ayat 8 dituliskan, "Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia." Saudara, inilah yang mendorong Apostel Paulus begitu rindu sebenarnya mengunjungi jemaat Roma ini, sebagaimana diucapkannya dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 21 dan juga pada Roma pasal 15 ayat 24 dan 28. Pada Kisah Rasul 19 ayat 21, Paulus menuliskan, "Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga." Nah, begitu pengen sekali Paulus mengunjungi jemaat Roma ini. Benar bahwa bukan Paulus sebenarnya yang mendirikan jemaat Roma ini, namun Paulus begitu terbeban sekali untuk mengunjungi jemaat Roma ini. Dia
mengharapkan dengan mengunjungi jemaat Roma ini? Maka iman keduanya, baik iman Paulus sendiri dan iman jemaat Roma itu akan saling menguatkan, sebagaimana ayat 11-12. Dan selain itu, bagi Paulus, pemberitaan Injil itu merupakan suatu tugas, kewajiban dia. Dan bahkan Paulus menganggapnya itu sebagai hutang, dalam bahasa Yunani, opeiletes, yang harus dibayar, sebagaimana dia ucapkan pada ayat 14 surat Roma ini. Jadi, bagi Paulus, apapun keadaan kita, dalam segala kondisi dan situasi serta cara, maka pemberitaan Injil itu tidak boleh berhenti, tidak boleh stop, tidak boleh berhalangan. Bagaimanapun caranya, pemberitaan Injil itu harus jalan. Sebab Injil itu adalah opeiletes kita atau hutang kita, kewajiban kita. Tidak boleh, tidak harus kita laksanakan, kita harus sebarkan, jalankan. Meski harus dengan mencicil sekalipun. Mencicil artinya sedikit demi sedikit sampai tuntas. Namun kerinduan Paulus mengunjungi jemaat di Roma ini, Bapak Ibu, ternyata terbengkalai, gagal, tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena dia tertangkap di saat memberitakan Injil. Peristiwa seram dia hadapi di Yerusalem. Sebagaimana dapat kita baca Kisah Rasul pasal 21 ayat 30 dan seterusnya, sehingga rencana ke Roma, sebagaimana Kisah Rasul 19 ayat 21 tadi, gagal. Karena tadi sudah disebutkan, seharusnya dari Yerusalem itulah dia langsung ke Roma. Namun demikian, semangat Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Roma ini tidak surut. Jika tidak bisa langsung ke sana, ya dia ganti dengan kirim surat, yaitu surat Roma ini. Dalam suratnya kepada jemaat Roma ini, Paulus sungguh-sungguh mengingatkan jemaat Roma yang sangat-sangat rentan dengan perubahan iman akibat banyaknya pengaruh-pengaruh pengajaran dunia sekitar. Khususnya pengaruh dari filsafat Helenistik, ajaran agama kafir, dan juga penyembahan berhala yang banyak di kota Roma saat itu, dan lain-lain. Paulus sungguh-sungguh menekankan kuasa dan peranan Injil atau firman Allah ini, khusus dalam nats khotbah kita ini, Bapak Ibu, di minggu Advent keempat menjelang kita tiba di perayaan Natal menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ada 5 pokok yang ditekankan Paulus di sini. Pokok pertama, Paulus pertama-tama berusaha terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Siapa diri Paulus itu? Apa yang dia sampaikan? Kemudian dia memperkenalkan siapa Yesus Kristus dan Injil atau firman Allah yang dia beritakan itu. Paulus menyebutkan bahwa dirinya adalah hamba Kristus. Dari kata doulos tu Christu. Siapa Tuhannya? Paulus menyebutkan bahwa Tuhannya adalah Kristus Yesus. Kemudian Tuhan itulah yang menjadikan Paulus itu rasul. Sehingga Paulus itu menjadi rasul Kristus. Pokok kedua, Paulus menyebut bahwa berita Injil yang dia bawakan itu adalah anak Allah yang secara dagingiah keluar dari tunas Daud. Itulah Yesus Kristus yang sudah diberitakan sejak masa nabi-nabi, ayat 3. Pokok yang ketiga, dan selanjutnya menurut Roh Kekudusan, Paulus mengatakan bahwa dialah, Yesus itulah yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Dialah Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa, Tuhan kita, ayat 4. Pokok keempat, oleh kasih anugerah daripada Yesus Kristus itu, Paulus menjadi rasul dan memiliki kuasa Allah untuk menuntun semua bangsa, termasuk menuntun jemaat Roma sendiri, supaya mereka percaya dan taat kepada nama Allah, nama Yesus Kristus itu. Ayat 5, ayat 6. Dengan kuasa dan kekuatan Injil inilah Paulus mampu menghadapi semua tantangan-tantangan hidupnya.
Dan pokok yang terakhir, kelima, kepada setiap orang yang dikasihi, yang dipanggil dan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang kudus, maka kasih karunia, damai sejahtera, dan berbagai-bagai berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai, memenuhi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di Minggu Advent keempat yang terakhir, 18 Desember 2022. Di bawah tema atau topik, sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Tomu maibana pinarbagani Jehovah. Bagaimana bentuk penyambutan kita kepada Dia, kepada Mesias, kepada Juru Selamat itu di saat kita merayakan Advent keempat ini menjelang perayaan Natal. Pertama, jadilah hamba Kristus yang setia. Saudara, setiap kali Paulus menulis surat kepada jemaat, ia selalu memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Saudara, ia tidak merasa malu dengan statusnya sebagai hamba. Sebaliknya justru Paulus sendiri bangga sekali dengan sebutan hamba itu. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, status sebagai hamba sebenarnya sangat rendah dipandang dari berbagai-bagai segi. Dipandang dari status sosial, ekonomis, dan kemasyarakatan. Kata hamba dalam bahasa Yunani itu disebut doulos. Tidak sekedar hamba biasa, tetapi lebih rendah lagi dari itu, yakni budak. Bahasa Belanda disebut jonge, dan kemudian bahasa Belanda jonge itulah yang diindonesiakan menjadi jongos. Paulus mengenal dirinya sebagai budak, jongos dari Kristus Yesus. Sebutan atau status itu, Bapak Ibu, mau menerangkan keadaan orang yang terikat dalam segala hal dengan tuannya. Dia tergantung pada tuannya. Tetapi bagi Paulus, itu tidak dilihatnya sebagai beban dan penghinaan. Justru itu keuntungan dan penghormatan secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara, dia juga menyebut dirinya sebagai rasul. Kata rasul berarti yang diutus, dikirim, ditomos. Dalam bahasa modernnya dipakai itu duta. Duta adalah orang yang dipercayai, akan selalu dengan jujur, dengan terbuka, dengan setia menyampaikan pesan-pesan apapun dari yang memutusnya, dari tuannya. Itulah duta, saudara. Paulus mengajak semua pendengarnya di kota Roma supaya mereka mau menjadi hamba dan menjadi milik Kristus. Pada ayat 6, Paulus menuliskan, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara, apa yang ditulis oleh Paulus ini membuat kesadaran baru bagi kita juga saat ini, pendengar-pendengar khotbah ini. Siapapun yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus Kristus, kita adalah milik Kristus dan otomatis menjadi hamba Kristus. Nah, kita semua pendengar khotbah ini, Bapak Ibu, adalah sebagaimana dalam bahasa Yunani, doulos tu Christu, hamba Kristus. Kita adalah doulos tu Theou, hamba Tuhan. Sadarkah kita, Bapak Ibu, dalam status kita sebagai doulos itu? Atau lebih keras lagi, kita semua, siapapun kita adalah menjadi budak, jongos atau jonge dalam bahasa Belanda daripada Kristus Yesus. Saudara, posisi atau kedudukan serta keberadaan kita sebagai hamba, budak atau jongos Kristus ini bukan tergantung pada posisi dan jabatan gerejawi yang kita sandang. Sekali lagi, siapapun kita, baik dia pemangku jabatan-jabatan gerejawi, partohonan gerejawi, ataupun jemaat biasa non-partohonan, kita semua adalah milik Kristus dan hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu, kita hamba Tuhan semuanya. Saudara, sadarkah kita bahwa kita sudah terpanggil menjadi hamba Tuhan? Mari kita menyadari juga bahwa dengan demikian kita terikat
tergantung, terfokus kepada kehendak Tuhan. Maka kehendak penguasa atas diri kita itulah, penguasa kita itu Yesus Kristus itulah yang harus mendominasi kelakuan, kepribadian, dan sifat-sifat kita. Saudara, dengan demikian mari kita jagalah diri kita ya, jagalah hidup kita, jagalah perilaku kita masing-masing. Semoga tidak ada di antara kita yang menjadi budak, menjadi jongos terhadap keinginan-keinginan duniawinya, keinginan dagingnya, keinginan hawa nafsunya, yang hanya mencari-cari kesenangan duniawi, sehingga dia diperbudak oleh dirinya, diperbudak oleh kesenangan-kesenangannya, diperbudak oleh uangnya, hartanya, materi kekayaan yang dia milikinya. Jangan! Semoga tidak ada di antara kita yang diperbudak oleh minuman keras, alkohol, suka mabuk-mabukan, menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, dan sejenisnya. Oh Bapak Ibu, tinggalkan itu semua. Tanggali semua ikatan-ikatan perdukunanlah, ikatan-ikatan roh jahatlah yang membuat kamu galak, membuat kamu suka marah-marah, tidak terkendali marahnya, membuat anak-anakmu juga kesurupan, berteriak-teriak histeris. Itu tanda-tanda bahwa orang seperti itu sedang diperbudak oleh setan dan roh-roh jahat. Oh Bapak Ibu, jangan izinkan hidupmu diperbudak oleh hal-hal seperti itu. Sebaliknya, jadilah hamba Kristus yang setia. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, layanilah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Saudara, tentu saja tidak semua kita memiliki jabatan-jabatan gerejawi seperti sebagai pendeta, sebagai pekabar Injil, sebagai evangelisto, sebagai sintua atau penatua, ketua atau anggota dewan koinonia, marturia, diakonia, dan seksi-seksinya lah, dan lain-lain. Tidak semua kita yang berperan dalam aktivitas gerejawi. Misalnya seperti dirijen kor, pemain musik, ketua palartawan pembangunan, dan berbagai-bagai jabatan lainnya. Enggak banyak orang seperti itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus, maka kita semua tetap menunjukkan diri kita sebagai pelayan Kristus lewat berbagai-bagai cara, lewat berbagai-bagai wujud yang dapat kita lakukan Bapak Ibu. Saudara, melayani Tuhan adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua. Sekalipun kita tidak dipanggil menjadi pemangku jabatan gerejawi, tetapi ingatlah bahwa panggilan Tuhan atas diri kita untuk melayani Dia harus kita responi dengan benar. Dengan cara apa? Dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha-usaha yang kita jalankan, dengan kegiatan kita semuanya. Haruslah itu semua menjadi berkat, baik di mata Tuhan maupun di mata orang-orang lain di sekitar kita. Sekalipun secara teknis pelayanan kita tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi gereja, namun substansi pelayanan lewat hidup kita tadi itu juga sangat-sangat berharga itu di mata Tuhan. Apalagi kita bisa menunjukkan diri kita menjadi berkat bagi banyak orang. Maka layanilah Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing, pada diri Bapak Ibu semuanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hargai, hormatilah panggilan Tuhan pada pelayananmu di bidang apapun itu. Dan juga hargai panggilan pelayanan orang lain sesama kita. Pengajaran yang ketiga, terimalah Injil yang memberi kekuatan bagi orang percaya. Saudara, bagi Paulus, Injil itu merupakan intisari, kandungan atau konten yang dia beritakan kepada jemaat atau orang Roma. Paulus menghendaki agar jemaat Roma itu mau menerima, mau mempercayai, mau menyambut pemberitaannya yang berisi Injil itu. Saudara, di kota besar seperti Roma, ilmu pengetahuan, pengajaran para ilmuwan-ilmuwan, filsuf ternama seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, dan teknokrat-teknokrat, serta pengajaran budaya kuno, maka hal-hal seperti itulah yang merupakan dambaan mayoritas yang dikejar-kejar orang.
Mereka tidak akan terlalu tergiur mendengarkan pengajaran-pengajaran yang berbau agama, berbau kerohanian, apalagi pengajaran-pengajaran yang menurut mereka tidak masuk akal. Apa itu misalnya? Ya, seperti tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan Yesus, pengajaran tentang hidup di balik kematian. Sebab bagi mereka, semua itu tidak masuk akal. Karena bagi mereka, hidup di balik kehidupan ini tidak ada lagi. Tidak ada hidup di balik kehidupan yang sekarang ini. Saudara, gambaran hidup orang di kota Roma seperti itu sangat disadari oleh Paulus itu. Itu sebabnya Paulus sekarang memulai suratnya dengan menyodorkan materi pengajarannya tentang Injil. Bagi Paulus, Bapak Ibu, Injil itu bukan sesuatu yang baru lagi, tetapi sudah ada sejak masa nabi-nabi dan sudah ada dalam kitab-kitab suci yang mereka kenal. Dan yang paling penting, menurut Paulus, pada ayat 16b dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dalam bahasa Batak dituliskan, Ai hagugu ni de batadoi, paluahon nasa na porsea. Terjemahan Bible, New International Version, NIV, because it is the power of God. Saudara, peranan dan kuasa Injil ini sangat penting bagi kita. Harus kita pahami ini, terutama dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup yang terjadi di segala waktu, zaman, kondisi, situasi hidup kita masing-masing. Injil atau firman itulah yang benar-benar merupakan atau memberi kekuatan dan yang menyelamatkan kita. Ini yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Kata kekuatan di sini diterjemahkan dalam bahasa aslinya Yunani dinamis atau kata dinamo. Apa itu dinamo? Dinamo, kita semua tahu arti daripada dinamo itu sumber tenaga, itu sumber kekuatan atau kuasa. Bandingkan dengan dinamo pada motor, pada mobil, pada mesin-mesin penggerak. Maka Injil atau firman itu adalah dinamonya, penggerak turbin-turbin kehidupan orang percaya yang membuat kita kuat, bertenaga, aktif, dan dinamis. Dengan Injil itu maka kita memperoleh keselamatan, kata Paulus. Kata Yunani yang dipakai keselamatan di sini soteria, akar katanya adalah soter dan soso. Artinya soso atau soter itu menyelamatkan, menangkal bahaya, memindahkan maut, kematian dari hidup kita, menangkal segala unsur-unsur yang membuat kita rasa takut, yang membahayakan kehidupan kita. Itulah soter atau keselamatan itu. Arti lain daripada soter, memberi kita health, healing, kesehatan, penyembuhan total dalam hidup kita. Well-being dalam bahasa Inggris. Rescue from danger. Bebas dari berbagai-bagai bahaya. Itulah peranan daripada Injil itu, Bapak Ibu, yang harus kita aminkan. Kita harus terima, sambut itu dalam diri kita. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia, Bapak Ibu. Bukan hasil ilmu pengetahuan, rekayasa ilmiah oleh rasul-rasul yang hebat. Bukan. Injil atau firman Allah itu tidak sama, tidak seimbang, tidak sekelas dengan ajaran tokoh-tokoh filsafat yang kita sebutkan tadi seperti Socrates, Plato, Aristoteles itu, dan ajaran orang-orang ilmuwan di sepanjang zaman. Nggak sekelas. Injil itu bukan hanya sekedar ajaran moral, bukan hanya sekedar etika atau cerita kelahiran Yesus dan sebagainya. Nah, Injil itu adalah diri Allah sendiri, diri Yesus sendiri. Makanya dia adalah kuasa. Sebagaimana kita temukan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Makanya Bapak Ibu, firman yang kita percaya itulah yang memberi dinamo, yang menjadikan dinamo kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup kita. Banyak sekali tantangan yang kita alami dalam hidup ini, Bapak Ibu. Banyak sekali. Nah, kita nggak mungkin menggunakan kekuatan kita, kehebatan kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki menghadapi semuanya itu. Tetapi dengan Injil lah, dengan firman, kita akan dikuatkan, dimampukan menghadapi itu semuanya.
Keempat, jangan takut. Ada penyertaan Tuhan bagi orang yang setia. Saudara, pada ayat terakhir Paulus memberi dorongan kepada jemaat Roma bahwa orang yang dipanggil oleh Allah itu menjadi hambanya, menjadi milik Kristus, maka kasih karunia Allah tidak akan pernah lepas dari dalam diri mereka. Mereka akan menjadi hamba Allah dan melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, dengan sempurna, dengan memiliki kekuatan. Maka bagi mereka akan selalu diberikan oleh Tuhan penyertaan Allah. Mereka akan selalu mendapat pendampingan Allah, Bapak Ibu. Meskipun kebanyakan orang memahami ayat 7 ini hanya sekedar salam biasa saja, namun saya sendiri memahaminya. Ayat 7 ini mengandung arti yang dalam sekali. Ayat ini merupakan jaminan dan garansi dari Tuhan bagi kita, bagi pembaca surat ini, dan bagi siapapun yang percaya kepada firman ini, bahwa ada penyertaan, ada pendampingan Tuhan bagi setiap orang yang mau dengan sungguh-sungguh menyerahkan dirinya menjadi pelaku-pelaku firman, mau dengan sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang setia. Ini memberi motivasi kuat bagi orang-orang Kristen di kota Roma dan kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa melayani Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu menjanjikan berbagai-bagai kasih karunia, charis, dan damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom, dalam berbagai-bagai wujud kehidupan para hamba-hambanya, kehidupan kita semuanya. Dengan berbagai-bagai cara, marilah kita menjalankan seruan topik minggu Advent keempat atau Advent yang terakhir ini. Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Tomu maibana pinarbagani Jehovah. Ini sebelum kita tiba dalam perayaan Natal di tahun 2022. Selamat merayakan Advent keempat menjelang Natal. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Advent keempat 18 Desember 2022 dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 ini, agar semakin banyak orang mau percaya kepada seruan topik Minggu Advent keempat ini. Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Tomu maibana pinarbaga ni Jehovah. Termotivasi lewat khotbah ini, simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah perayaan Advent keempat. Bagi kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada Minggu Advent keempat atau Advent yang terakhir, untuk mempersiapkan diri kami menerima Injil Kristus, yaitu Yesus yang sudah menjadi manusia. Berkatilah firman-Mu ini, Tuhan. Firman-Mu ini baiklah menjadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah di perayaan Natal berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.